Oke teman-teman, sekarang kita akan ngebahas tentang overtrade. Kenapa sih overtrade dan apa yang akan teman-teman rasakan ketika teman-teman overtrade? Halo teman-teman, lagi-lagi ketemu dengan saya Fadli ya, dan kali ini lagi-lagi dengan Teguh Hamzah Mansuri di channel YouTube kita NFC Forex TV, tempatnya trader Nusantara teredukasi. Hampir nggak kompak ya. Oke, teman-teman, ini udah mendekati suasana Lebaran ya. Mungkin teman-teman nonton ini sambil juga menikmati suasana Idul Fitri. Jadi buat teman-teman yang kemarin berpuasa dan juga merayakan Idul Fitri, kita mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Iya. Udah kayak di TV-TV itu belum? Ya, lumayan lah. Udahlah. Nggak usah diulang yang ini ya. Oke, teman-teman, ini kita masih di angle yang sama ya, seperti video kemarin yang teman-teman sudah tonton mungkin. Kalau belum, tonton dulu yang kemarin ya. Yang kira-kira baju dan tempatnya sama ya. Ini di waktu yang sama sebenarnya, cuman uploadnya ya. Di apa? Iya, uploadnya pisah ya. Di publishnya. Kita masih hari-hari terakhir di bulan Ramadan, tapi mungkin teman-teman nontonnya sudah Idul Fitri. Ya. Jadi masih dengan ini yang masih belum bisa dipecahkan, kita ikhlaskan ya. Kebanyakan mentor gue tadi. Ini juga sempat cuma. Oke. Nah teman-teman, suatu video ini juga mungkin bermanfaat banget ya buat teman-teman, terutama yang masih dalam suasana libur ya. Teman-teman masih bisa manfaatin waktu untuk belajar. Nah di video kali ini kita akan bahas tentang overtrade. Overtrade ya. Jadi ini kenapa kita berdua lagi teman-teman? Karena saya pengen langsung mewawancara Mas Teguh nih. Iya. Langsung mewawancara Mas Teguh. Pernah ngalamin soalnya ya. Karena Mas Teguh baru-baru ini ngalamin kasus overtrade teman-teman, dan ini pelajaran yang bagus banget buat saya dan juga buat teman-teman menurut saya. Betul. Gitu ya. Karena saya juga belajar sesuatu dan saya pengen apa yang saya rasain teman-teman rasain. Sorry ya. Kira-kira gitu. Nah, beberapa waktu yang lalu teman-teman kita sempat mutusin, saya sama Mas Teguh kayaknya kita trading 28 pair ini kita coba tanpa rem, gitu. Dan apa? Itu tadi ya kan, frekuensi high frequency trade ya, gitu ya. Gitu kan, mampu lah, kita punya tools, kita punya sistem cut loss. Kalau misalnya ternyata harus di cut loss, pakai SL juga tetap gitu ya. Target profit kita tetap punya. Tapi ya kalau misalnya ini kita push to the limit kemampuan kita, kayaknya bisa gitu ya kan? Maksimalin profit deh, gitu. Ya tujuannya baik sebenarnya ya. Ya terbukti benar bisa maksimal sebenarnya sih. Bener sih. Gitu. Hampir setiap hari kita close profit gede-gede ya. Dan ya terbukti juga lebih sibuk. Betul, sibuk lebih banget. Sibuk ya. Terbukti lebih sibuk ya. Pasti panas. Kepala panas itu ya. Kepala panas gitu. Beneran serius apa ya, yang namanya high frequency trade itu high ini juga ya. Suhunya naik ya. Suhu kepala naik. Jadi bisa dibayangin, biasanya kita cuma ngeliatin running transaction 1, 2 gitu kan. Tiba-tiba teman-teman akan ngelihat ada 7 transaksi berjalan, ada 5 transaksi berjalan. 10 kan sampai 10 transaksi itu, bersamaan running, floating sampai 30%, 40% gitu kan. Gini merem-merem ya. Floating sampai 30% lebih, teman-teman bayangin ya. Ngeri ngelihatnya. Tapi ya semuanya under control sebenarnya. Dan zona yang kita pilih juga nggak mabok ya, nggak asal buy no sell no. Kita juga benar-benar transaksi di unfilled order. Betul. Nah, yang menarik teman-teman, kita ngerasa awalnya itu nggak overtrade lah, bisa lah kita maintain gitu. Menurut kita bisa. Kita juga manusia ya teman-teman ya, gitu ya kan. Overtrade ya. Tapi tidak dilakukan di akun yang ini, maksudnya yang tidak di akun yang mother account yang ini yang mother account ya. Gitu ya. Ini agresif account memang. Kita buat akun baru gitu ya. Kita buat akun baru yang memang kita coba dengan tes. Jadi kita tes dulu. Betul. Gitu ya kan. Jadi bukan di akun yang lama. Tapi ya profit sih sebenarnya ya. Profitnya gede, yang ngagetin juga ya. Cuman ada satu hari di mana pada akhirnya beberapa transaksi kita loss beruntun, dan beruntunnya cukup panjang teman-teman. Dan kaget kita ngelihatnya. Kaget di titik yang saya sering bilang ya di video-video, kalau teman-teman ngelihat loss beruntun dan teman-teman masih mau transaksi di transaksi selanjutnya, berarti lotnya masih wajar. Betul. Tapi kalau misalnya sudah terlalu banyak, berarti teman-teman perlu kecilin lotnya atau kurangin transaksinya. Nah, itu terjadi sama kita. Nah, ini kita jarang cerita ya. Jadi hari itu loss kayaknya belasan persen ya. Ya. Lupa deh.
14%. 14% dalam satu hari, teman-teman bayangin. Dan terjadi begitu saja, kita punya batasan harian loss, cuman kan ketika pending ordernya terlalu banyak, teman-teman bayangin, semua, ya? Di satu pair itu kita bisa punya 2 sell out limit, 2 buy limit gitu misalnya, punya 4 buy limit, 28 pair itu banyak pending ordernya teman-teman, asli, puluhan pending ordernya. Nah, dengan sistem yang kita bikin, pencatatan yang rapi, kita udah mapping semuanya dengan benar, before-nya kita catat, semuanya udah aman teman-teman, dan kita juga udah siapin tools pendukung ya untuk memonitor ini semua, tetap teman-teman yang namanya running transaction banyak banget itu nggak kepegang. Gitu. Di titik itu kita ngerasa hari ini kita sudahin aja, loss belasan persen, dah cukup dulu, nggak usah charting, udah ini masih sore padahal ya, belum sampai malam. Kayaknya kita perlu cooling down dulu, besok kita fokus, kita kurangin lagi, kita tajamin lagi ke area yang kita suka. Tetap di 25 pair, tapi ke area yang sangat kita suka aja. Nggak semua area yang memenuhi syarat kita hajar. Gitu. Oke. Besoknya kita fokusin tuh. Betul. Profit TP beruntun, teman-teman. Dan ngeri kalau ngeliat ini semua SL. Karena TP tetap ngeri ya, walaupun TP tetap ngeri. Jadi TP-nya belasan persen juga kalau nggak salah deh. Itu 12,5%. 12,5% dalam satu hari, teman-teman. Bayangin, gede banget ya. Buat kita sangat jarang ngelihat profit seperti itu di sistem trading yang sangat baku, yang sangat terkontrol dengan balance yang cukup lumayan. 12,5% itu, lumayan. Sore hari itu ketika profit 12,5% itu kayak tak TP lagi, abis itu kita rem, tak. Udah. Ini horor ngeliatnya. Ini nggak bener ya. Kayaknya nggak bener. Kita sadar memang. Maksudnya kita dalam batas sadar itu karena ini juga di akun yang berbeda gitu kan, di akun yang ini akun tes tadi ya kan, akun tes, dan kita memang bukan ini jalan ninja kita. Kayaknya ini bukan jalan hidup kita deh. Aduh. Detik itu kita sadar ini overtrade. Yes. Ya, overtrade itu kan definisi kita adalah trading yang memang berlebihan yang akan mempengaruhi. Nah, kenapa kita ngelakuin itu? Karena kita nggak sadar itu sebelumnya akan jadi overtrade, teman-teman. Kita tetap merasa sebelumnya ini masih under control lah. Benar. Ya, masih bisa kita kendalikan lah gitu. Ternyata tidak. Nah, buat teman-teman mungkin yang belum melalui itu, teman-teman perlu kontrol diri. Makanya tujuan video ini diciptakan tuh seperti itu. Jadi ini penting buat teman-teman yang belum ngalamin. Kenapa? Karena ya kita cukup beruntung. Pernah belasan persen loss, besoknya belasan persen profit, langsung balik. Bayangin ketika belasan persen loss, habis itu teman-teman berhenti. Stop gitu ya. Stop. Kan? Aduh. Betul. Untuk profit 10% per bulan aja itu normal loh teman-teman. Sedangkan kita hilang sehari, itu kayak bodoh banget rasanya pasti. Secara psikologis akan terganggu. Iya, akan terganggu. Gitu. Di level master gue loh, level saya loh. Kita goyang gitu. Kita ngerasa, ini perlu dikontrol. Makanya kenapa teman-teman perlu pantau ya, gitu. Kenapa kita pakai rules batasan loss harian, teman-teman rulesnya, teman-teman rekomendasi dari kita 5% sehari udah berhenti dulu. Kalau loss 5% dengan trading yang bahkan dengan sistem yang rapi pun tetap berhenti. Apalagi tanpa sistem, gitu ya, 5%. Cooling down dulu, teman-teman analisa dulu apa yang kira-kira teman-teman bisa terima, besok mulai lagi. Masih ada peluang, berhenti dulu, berhenti dulu nggak apa-apa. Dan ini juga Mas Fadi ya, ya teman-teman tadi ya, kalau misalnya memang mau tes strategi baru ya pakai akun demo gitu. Ya sebaiknya pakai akun demo, setelah akun demonya. Atau kalau misalnya pun nggak pakai akun demo ya, paling tidak send lah gitu kan. Akun Sen udah ada kok ya, di HFM kita punya akun Sen ya kan, itu akun yang bisa teman-teman manfaatkan. Kalau teman-teman memang pengen making money tapi modalnya kecil bisa. Atau ada sih modal gede tapi pengen bener-bener punyanya akun real Mas, nggak mau demo, ya akun Sen aja. Teman-teman deposit $100 di akun Sen tuh bisa kayak punya modal 10.000. Lotnya tuh 0,1 lot di akun Sen itu sama kayak 0,001 di akun standar, padahal nggak ada ya. Atau satu lot di akun Sen itu sama kayak 0,01 gitu di akun standarnya kita. Jadi ini sangat kecil lotnya. Teman-teman profit yang agak jauh ya paling cuma $1 dapatnya misalnya seperti itu. Tapi teman-teman dapetin transaksinya, beneran biru historinya. Wah, real account nih, real money nih, dapat semangkok bakso nih gitu kan. Tetap ada
sense of belongingnya ya, merasa memiliki sama akun itu sendiri. Saran saya tetap real. Dan itu juga saya juga ngelakuin itu ya, ngelakuin tesnya di akun Sen itu. Pernah kan itu kan, itu aku profit. Iya. Bro, profitnya cuma 3.000 bro. Ini TP 3 TP beruntun, 1 TP cuma 3.000 perak. Dia bilang gitu. Cuma 3.000 bro. Ya nggak apa-apa ya teman-teman, adanya begitu. Jadi itu ya, sebelum pindah ke yang real seperti itu juga ke strategi baru dan akun yang baru ya, aku juga ngelakuin seperti yang kita sampaikan ke teman-teman gitu. Jadi di akun Sen dulu. Jadi ya video ini juga mungkin jadi clarity video ya. Jadi video yang bisa memperjelas lagi, walaupun dengan sistem trading yang benar, tetap mungkin overtrade. Nah, itu penting banget. Jadi, kan Mas Teguh nggak mungkin ngawur ya, saya percaya. Nggak mungkin dia tiba-tiba, wih loss 14%, kenapa nggak tahu? Gitu loh, kan nggak mungkin. Ada, before-nya ada, pertanggungjawabannya ada, teman-teman. Gitu. Dulu ada. Itu zaman dulu ada ya, zaman jahiliyah ya. Ya, sekarang udah enggak. Tetap mungkin overtrade loh. Jadi itu mungkin terjadi sama Anda juga. Makanya kenapa saya pengen teman-teman video ini juga jadi satu catatan buat teman-teman ya. Mudah-mudahan enggak teman-teman alami. Betul. Gitu. Ya. Oke, jangan dipaksakan tradingnya. Apalagi teman-teman tanpa dasar ya. Berdasar tapi emosi ya. Ada Mas dasarnya Mas. Dendam. Iya, itu dia tadi. Aku mau bilang sebenarnya sih banyak ya dasar untuk overtrade itu banyak ya kan. Penyebab-penyebab mau overtrade itu banyak. Ada pingin sesuatu nih, aku pingin ini contoh lebaran gitu kan. Biasa bapak-bapak kan otak di kepala bapak-bapak belum kasih baju THR, belum ada uang beli baju lebaran misalnya, belum ini lebaran mau kemana belum ada income yang ini ya kan. Terakhir ini ada dana $1.000, gimana caranya ini gue buat 5.000 nih untuk THR Ramadan, malahan sama aja kayak teman-teman judi teman-teman. Malahan hancur teman-teman. Ini yang itu nggak dapat, yang 1.000 hilangan gitu. Jadinya, kan. Malah 2 kali menderitanya kan, uang yang seharusnya bisa lebih bermanfaat malah hilang. Jadi jangan bikin kecewa diri Anda sama industrinya malahan. Betul. Gitu. Sayang banget, Forex ini bisa jadi potensi yang gede banget. Jadi manfaatkan dengan benar, gunakan skill yang benar, analisa dengan cara yang benar gitu ya. Cara yang spesifik kita udah ajarin di banyak video di channel YouTube ini, teman-teman manfaatin. Mudah-mudahan ini bisa jadi perubahan buat Anda. Bermanfaat buat teman-teman. Manfaat yang jauh lebih baik buat teman-teman semua. Oke, itu aja. Thank you ya sharingnya juga Mas Teguh. Kita ketemu lagi teman-teman di video-video yang lain. Channel ini manfaatin dengan maksimal ya. Subscribe channelnya. Teman-teman bisa share video ini ke teman-teman yang lain juga. Yang mungkin, ini teman gue ada yang overtrade nih, kirimin apa ya video ini ya. Mudah-mudahan menjadi manfaat juga buat mereka ya. Thank you teman-teman. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.